choir ini terdiri dari 7 kelompok ya. Yang pertama dari Pusat Musik Liturgi Yogyakarta, kemudian dari Keuskupan Bogor, kemudian dari Keuskupan Bandung, kemudian Keuskupan Jakarta, dari Banten, kemudian dari LP3KN dan KWI. Kalau proses pemilihan masing-masing anggota di masing-masing keuskupan itu diserahkan pada masing-masing kelompok. Jadi ada yang mungkin model audisi, ada yang mungkin utusan dari masing-masing paroki, atau dari alumni Pesparani. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang benar-benar diserahkan kepada masing-masing kelompok untuk memilih anggota-anggotanya. Totalnya adalah 600 anggota. Ya, persiapannya itu juga diserahkan kepada masing-masing kelompok, tapi rata-rata kita melakukan latihan itu sekitar 3 sampai 2 bulan gitu. Jadi masing-masing memang berlatih di masing-masing tempatnya. Nggak mungkin kan dari misalnya Yogyakarta harus berlatih ya. Tapi pada satu masa kita pernah dari Keuskupan Bogor, Jakarta, LP3KN, dan Banten itu berlatih bersama-sama pada tanggal 1 September. Nah, tapi dari Yogyakarta itu baru kemarin saat tanggal 4 September. Kadang-kadang punya gaya masing-masing ya dari masing-masing pelatih, tapi kita berusaha untuk menyatukan sebelumnya, yaitu kita ada meeting dulu, koordinasi awal bagaimana sih lagu ini akan dibawakan gitu, karena nanti kita hanya bergantung pada satu konduktor yang pasti ya, lebih kepada menyatukan bagaimana kami ini dari masing-masing gaya, kemudian tempo, dinamika harus seperti apa. Nah, itu tantangannya bagaimana menyatukan itu semua dalam 600 orang untuk bernyanyi bersama-sama, itu adalah tantangan yang luar biasa. Kemudian lagunya memang dari awal sudah dibagikan ke semua anggota, jadi memang mereka harus pertama kali menghafalkan lagunya, notasinya, kata-katanya, dan kemudian kami para pelatih itu menyatukan semuanya itu kepada satu kesepakatan, ini mau dibawa kemana lagunya, apakah temponya cepat, apakah temponya lambat, kemudian intronya bagaimana, itu sudah disepakati oleh semuanya. Tantangan ketika di sini, karena di sini kan latihannya pasti di ruang terbuka ya, itu pasti kita harus power tapi tetap harus memperhitungkan dari dinamika lagu ya, kemudian lagu ini akan dibawakan seperti apa tapi dengan situasi yang ruang terbuka. Nah, itu adalah tantangan tersendiri. Jadi kemudian tantangan yang kedua, nanti kalau nyanyi bersama umat. Nah, itu ya, kadang-kadang kita temponya sudah disepakati nih, tapi nanti tiba-tiba wah, umatnya akan membawa apakah lebih lambat atau lebih cepat. Nah, itu juga tantangan juga gitu, seperti itu. Lagu itu sekitar 40-an ya lagu, jadi cukup banyak karena masing-masing prosesi itu mungkin ada yang sampai 3 lagu, ada yang sampai ketika komuni ada yang mungkin 4 lagu, jadi cukup banyak. Nah, untuk kali ini kita memang dalam misa ini menggunakan lagu-lagu berbahasa Indonesia ya. Jadi karena kita kan misanya di Indonesia, Bapak Paus juga di Indonesia, dan itu memperkenalkan juga budaya kita ya. Dan juga lagunya itu diambil dari baik puji syukur ataupun madah bakti. Nah, itu lagu-lagunya itu sudah cukup familiar. Jadi sebenarnya bukan lagu baru, lagu-lagu lama itu ya, lagu-lagu lama yang biasa dipakai umat untuk bernyanyi ketika misa. Seperti itu. Jadi lagu-lagunya pun bisa diakses di banyak tempat gitu ya. Jadi harapannya memang ketika misa ini semua bisa ikut bernyanyi. Jadi bukan lagu baru, lagu yang memang benar-benar umum yang kita gunakan saat misa. Ini suatu anugerah ya, kami bisa bernyanyi, kemudian ini kan passion ya setiap anggota kur ya, apalagi bisa mengiringi misa dengan Bapak Paus, itu udah suatu anugerah yang luar biasa. Tidak hanya bagi umat Katolik ya, tapi juga umat masyarakat Indonesia dan juga seluruh dunia, karena bagaimana kita bisa hidup berdampingan ya, dan juga kita membawa pesan perdamaian ya. Dan tentu saja Bapak Paus kan ya, itu sangat mengedepankan namanya kedamaian, cinta kasih ya, dan seperti itu. Jadi saya lihat ini adalah satu kesempatan yang penting ya untuk kita semua untuk melihat bagaimana kita harus bersaudara, bergandengan tangan dengan segala keberagaman. Kenapa? Karena tidak semuanya anggota di sini, volunteer di sini semua Katolik. Ya kan, semua volunteer sini ada yang beragam, ada yang Muslim dan juga ada yang Kristen gitu, dan kita ini benar-benar tidak pernah menutup semuanya yang memang mau terlibat gitu ya, untuk bisa bergabung di acara yang sangat besar ini. Semoga semua bahkan kita pribadi ya semakin diberkati, semakin penuh syukur ya, dengan penuh syukur kita akan bisa menerima apapun ya, tidak terlalu banyak menuntut kurang ini kurang itu. Saya harap kita akan semakin damai lah
Seperti itu harapannya.